Baik, untuk para peserta boleh untuk menonaktifkan kamera. Terima kasih. Sebelum saya mulai presentasi, sebelumnya sedikit info, kegiatan ini diselenggarakan oleh APRI atau Asosiasi Profesi Rekayasa dan Industri. APRI ini merupakan wadah kolaborasi bagi para profesional, praktisi, akademisi, dan pelaku industri di bidang rekayasa dan industri. Sejak diinisiasi pada tahun 2022, APRI ini berkomitmen untuk mendorong peningkatan kompetensi, inovasi, serta sinergi antara dunia pendidikan dan industri. Buat teman-teman yang pengen nambah relasi dan upgrade skill, nanti boleh banget gabung jadi anggota APRI. Info selengkapnya bisa dicek langsung di website apri-id.org. Baik, jadi belajar Revit dari awal, langkah mudah masuk ke dunia BIM. Perkenalkan dulu, nama saya Sabrina Octavia Rahayu. Untuk kontak langsungnya itu ada di bawah nama saya, ada email dan nomor telepon serta LinkedIn yang bisa nanti dihubungi. Jika sertifikasi, saya memiliki sertifikat dasar K3 yang diselenggarakan oleh PT Rezeki Mekanik Indonesia. Yang selanjutnya itu sertifikasi MDKM Proyek Astana Kemang. Selanjutnya juga ada sertifikat pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Institut Sains dan Teknologi Nasional. Dan yang terakhir itu sertifikat pelatihan BIM yang diadakan oleh Institut Sains dan Teknologi Nasional. Untuk pengalaman kerja, saat ini saya sedang magang di PT Rezeki Mekanik Indonesia sebagai instruktur arsitektur dan sipil. Dan di pengalaman sebelumnya itu saya pernah magang juga di PT Sintesis Kreasi Bersama sebagai quality control di proyek apartemen Astana Kemang. Jadi tentang Dokter Mekanik Academy, ini merupakan lembaga pelatihan resmi di Indonesia yang terdaftar sebagai lembaga pelatihan kerja di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, Vocational Identification Number berikut, dan lembaga kursus dan pelatihan LKP di bawah Kementerian Pendidikan. Nomor pokok sekolah nasional yaitu K9999404. Jadi, Dokter Mekanik Academy ini kami fokus pada pengembangan keterampilan teknik modern berbasis industri, khususnya di bidang teknik dan engineering. Dokter Mekanik Academy ini juga menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi tingkat nasional dan internasional. Pada gambar di samping itu merupakan website resmi Dokter Mekanik Academy yang bisa teman-teman akses nanti.
Lalu, perkembangan teknologi di bidang arsitektur dan konstruksi ini menuntut proses perencanaan yang lebih efisien, akurat, dan terintegrasi. Jadi, metode konvensional yang berbasis gambar dua dimensi itu mulai ditinggalkan karena kurang efektif dalam mengelola perubahan desain. Oleh karena itu, BIM hadir sebagai solusi digital yang mampu mengintegrasikan seluruh informasi bangunan dalam satu sistem. Jadi, dengan adanya BIM itu bisa mengefisiensi waktu, mengefisiensi biaya, dan, untuk kerja sama tim itu yang, eee, bagus banget gitu. Lalu apa sih BIM itu sendiri? Jadi, BIM itu merupakan Building Information Modeling atau metode kerja yang berbasis model digital tiga dimensi yang tidak hanya menampilkan bentuk bangunan, tapi juga memuat data dan informasi penting. Jadi, BIM itu digunakan sejak tahap perencanaan, desain, dan juga konstruksi, sehingga pengelolaan bangunan itu me- sehingga seluruh proses itu menjadi lebih terkontrol dan terintegrasi. Lalu apa sih manfaat BIM itu sendiri? Jadi manfaatnya itu ada 4. Yang pertama, mengintegrasi arsitektur, struktur, dan MEP. Yang dimaksud di sini, jadi di dalam BIM itu sendiri kita selain bisa membuat perencanaan, itu juga bisa membuat analisa strukturnya dari mulai kolom, balok, fondasinya, dan sistem MEP lainnya juga. Itu sudah terintegrasi dalam satu eh, aplikasi, yaitu Revit. Revit ini yang biasa digunakan untuk BIM itu sendiri. Dan yang kedua, itu untuk mengurangi kesalahan desain. Yang selanjutnya yaitu revisi otomatis. Dan yang terakhir yaitu untuk mengefisiensi waktu dan biaya. Jadi dengan adanya BIM, jadi dengan adanya BIM, ini bisa mengefisiensi waktu dan biaya itu sendiri. Jadi, apa sih perbedaan CAD dan BIM? Teman-teman itu biasanya kan sering menggunakan AutoCAD ya untuk menggambar dua dimensi dan menggunakan SketchUp untuk menggambar tiga dimensi. Kalau AutoCAD itu sendiri, itu dia hanya gambar dua dimensi atau tiga dimensi yang statis. Sedangkan Revit itu sendiri modelnya 3D, terus berbasis objek dengan parameternya yang lengkap. Dan yang kedua itu AutoCAD tidak menyimpan data informasi secara detail. Jadi AutoCAD itu hanya menyimpan gambarnya aja, perencanaan aja, tanpa ada informasi yang lebih jelas terkait harga dan lain-lain. Nah, kalau di Revit itu semua datanya itu tersimpan dalam satu model yang terhubung. Jadi, semisal kita pakai kolom ukuran 15 kali 15. Nah, itu udah ada harganya itu berapa nanti jika disetting. Jadi RAB-nya itu udah muncul semuanya. Jadi kita tidak perlu menggunakan aplikasi lain untuk menghitung RAB. Dan AutoCAD itu sendiri perubahannya nggak otomatis memperbarui bagian lain. Jadi semisal kita mengubah jarak antar kolomnya. Nah, dan itu tuh harus kita ubah juga jarak antar baloknya. Nah, tapi kalau misalkan di BIM itu perubahannya otomatis. Jika kita benerin denanya, maka tampak potongan dan RAB serta jadwalnya itu dia akan berubah mengikuti denah yang kita ubah. Seperti itu. Lanjut, kalau di AutoCAD itu biasanya bekerja per disiplin. Arsitektur, struktur ya struktur, MEP ya MEP. Jadi terpisah. Nah, kalau di Revit itu digunakan untuk collaborate dan integrate. Jadi satu orang bisa mengerjakan semuanya.
Seperti itu. Lalu apa sih itu Revit? Autodesk Revit ini merupakan salah satu software BIM yang banyak digunakan dalam industri konstruksi. Dan buat apa? Pertanyaannya buat apa? Buat arsitektur, buat struktur, sama buat MEP. Jadi ada tiga bagian yang terintegrasi dalam satu sistem, yaitu BIM. Lalu kelebihannya itu apa? Kelebihannya itu yang pertama, modelnya terintegrasi. Jadi ada gambar 3D, ada gambar 2D, terus nanti ada tampak, potongan, perspektif, dan lain-lainnya. Terus gambar kerjanya itu otomatis. Jika kita membuat 3 dimensinya, maka 2 dimensinya udah ada nanti. Tinggal dibuat pop-nya aja. Lalu standar BIM yang global. Ini merupakan tampilan dan interface dari Revit itu sendiri. Jadi Autodesk Revit ini memiliki tampilan antarmuka yang terstruktur. Jadi di atas ini terdiri dari ribuan menu, project browser, properties, dan area kerja. Jadi setiap elemen dalam Revit ini saling terhubung dalam satu project. Sehingga penggunanya ini dapat dengan mudah mengelola model, tampilan gambar, serta informasi bangunan secara terpadu. Lalu, bagaimana konsep dasar permodelan di Revit? Jadi dalam Revit ini, pemodelan bangunan dimulai dengan pembuatan level dan grid. Jadi yang pertama, kita bikin levelingnya dulu. Misalkan dari lantai 1 ke lantai 2, itu ketinggiannya 3 meter. Kita buat levelingnya, kita buat gridnya. Semisal jarak antar kolomnya itu 3 meter, juga kita buat gridnya, dan seperti itu. Jadi level ini berfungsi menentukan ketinggian bangunan, sedangkan grid ini digunakan sebagai sumbu, tata letak, dan setelah itu elemen dasar seperti dinding, lantai, pintu, dan jendela dapat dimodelkan secara sistematis. Lalu di sini bagaimana alur kerja dasar dari Revit itu sendiri? Jadi modelnya dibuat secara otomatis. Yang tadi sudah saya jelaskan, bisa menghasilkan tampilan denah, potongan, tampak, dan model 3 dimensinya. Dengan alur kerja ini, proses dokumentasi menjadi lebih cepat dan terintegrasi. Yang pertama itu kita tahapannya pembuatan proyek, tentukan dulu proyeknya, misal proyek rumah tinggal ataupun gedung bertingkat. Selanjutnya level dan grid, dan yang terakhir itu pemodelan elemen bangunan seperti dinding, lantai, dan atap. Kesimpulannya, itu Autodesk Revit ini merupakan langkah awal yang tepat untuk memasuki dunia BIM. Revit ini merupakan langkah awal masuk ke dunia BIM. Konsistensi latihan adalah kunci. Jadi, nggak bisa dalam satu hari itu seseorang belajar Revit langsung bisa. Jadi, butuh yang namanya waktu. Kita harus konsisten terhadap apa yang ingin kita capai. Terus kita juga bisa mulai dari proyek yang kecil, misal rumah atau kos-kosan atau ruko. Nah, dari yang kecil-kecil itu lama-lama kita bisa terbiasa untuk ke bangunan yang lebih tinggi lagi, semisal nanti gedung atau kantor atau bangunan komersil lainnya. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman bisa taruh di kolom chat yang ada di tampil ini.
Sambil menunggu ada yang bertanya, eh, sedikit informasi tambahan, teman-teman. APRI ini secara rutin menyelenggarakan webinar, diskusi keilmuan, serta program peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang dapat diikuti oleh para anggotanya. Dengan bergabung sebagai dengan bergabung sebagai anggota APRI, teman-teman ini bisa mendapatkan banyak benefit, mulai dari akses ke webinar. Dengan bergabung sebagai anggota APRI, teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit, mulai dari akses ke webinar, bahkan menjadi narasumber dan diskusi yang relevan dengan kebutuhan industri, memperluas jejaring profesional lintas bidang, hingga kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Kalau teman-teman berminat gabung jadi anggota APRI, informasi keanggotaannya bisa langsung dicek di website apri.org. Nanti kalau masih bingung, tim APRI juga siap bantu proses pendaftarannya. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar jadi anggota APRI, bisa langsung cek di kolom chat, itu ada link yang bisa teman-teman akses daftar menjadi member APRI dan Instagram APRI. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, teman-teman diharapkan untuk mengisi course yang telah disediakan. Sebentar, linknya. Untuk link course-nya sudah saya taruh di kolom chat. Bisa teman-teman isi. Baik, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan terkait webinar dan hal yang lainnya, itu teman-teman bisa mengakses Instagram APRI yang ada di kolom chat. Follow untuk terus update informasi terkait webinar dan APRI itu sendiri. Sekian webinar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sukses sukses selalu buat teman-teman ya.